Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi mahasiswa seluruhnya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita sudah bertemu di pertemuan kelima dan hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan keenam dalam mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan, ya. Nah, hari ini materi akan saya sampaikan yaitu tentang konsep evaluasi kinerja sumber daya manusia pemerintahan. Nah, di dalam setiap tata kelola pemerintahan yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya, mau sebaik apapun proses dari pemerintahan, itu dibutuhkan yang namanya suatu evaluasi. Oke. Bukan hanya tata kelola saja, semua kebijakan, semua aturan butuh yang namanya suatu evaluasi. Nah, biar apa kebijakan ini dievaluasi? Untuk menuju transformasi kinerja yang berdampak. Oke. Nah, setiap kebijakan, setiap pengelolaan sumber daya manusia, setiap pelayanan publik di dalam pemerintahan butuh yang namanya evaluasi untuk menuju kinerja yang berdampak. Nah, lalu kita lihat dulu ada pergeseran paradigma, ya. Ada pergeseran paradigma dari ASN, aparatur sipil negara, ASN. Nah, ada 3 paradigma yang berubah. Yang pertama, dari tugas ke hasil. Kalau kita melihat, kita mundur ke belakang, ASN-ASN ini, ya, yang dulu, mereka fokus terhadap tugas. Ya, tugasnya apa? Tupoksinya apa? Oh, hari ini tugasnya A, B, C. Harus kerjain tugas ini aja. Oke. Nah, sudah bergeser. Dengan kemajuannya zaman, dengan kemajuannya teknologi, bergeser paradigma ini. Yang tadinya dari tugas, sekarang sudah menuju ke hasil atau output. Nah, yang dilihat sekarang adalah untuk mengukur evaluasi ini gimana hasil dari kinerjanya ini terlihat jelas, baik atau tidak. Nah, teman-teman kan sering ke pelayanan publik nih, melihat, saya puas sekali dengan pelayanan ini. Hasilnya, saya buat ngurus paspor cepat sekali. Berarti dia tertuju kepada hasil. Oke? Bukan tugasnya lagi, tapi sudah ke hasilnya. Lalu yang kedua, perilaku profesional. Nah, kalau kita berbicara tugasnya hanya hasil saja, ini memang benar pergeserannya. Tetapi untuk menuju ke hasil yang maksimal, itu dibutuhkan juga yang namanya perilaku yang profesional. Perilaku, ketika kita berbicara sumber daya manusia, berbicara ASN, berbicara pelayanan publik, yang kita lihat adalah bagaimana perilakunya. Etikanya seperti apa? Attitude-nya seperti apa? Untuk menghasilkan hasil yang baik tadi. Oke. Nah, lalu yang kedua, nilai berakhlak. Ini adalah digagas ya oleh pemerintahan kita akhlak. Ini menjadi poin penting dalam setiap pelayanan publik. Baik ini dalam BUMN, baik ini dalam BUMD, baik ini dalam swasta. Oke? Paham sampai sini terkait pergeseran paradigma ini, teman-teman? Oke. Nah, kita lihat urgensinya. Paradigma tadi berubah. Dari yang dulu kalau sempat kita lihat dulu ada yang namanya old public administration, ya, ada new public management, ada new public service dan lain itu bergeser paradigma itu. Nah, urgensinya apa? Yang pertama, sistem evaluasi kinerja yang baru itu dirancang untuk menjawab tuntutan birokrasi modern yang lebih efektif dan akuntabel. Nah, birokrasi sekarang itu dituntut, pelayanan pemerintah dituntut ya untuk menjalankan birokrasi yang tidak old school. Kalau dulu kita ngurus dokumen dari meja 1 ke meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, baru balik lagi ke meja 1. Belibet. Nah, sehingga masyarakat sekarang dituntut ya, pemerintahan dituntut, pelayan publik dituntut oleh masyarakat untuk menjalankan birokrasi yang modern, birokrasi yang simple. Oke, kalau bisa ngurus KTP dalam satu hari ini selesai. Tidak nunggu waktu berbulan-bulan. Nah, karena ada tuntutan dari masyarakat tadi yang menuntut hasilnya harus cepat, hasilnya harus baik, harus akuntabel, maka terjadilah pergeseran paradigma tadi. Oke? Nah, lalu ada yang pertama, di efektivitas organisasi.
Ini mendorong pencapaian visi dan misi instansi tersebut secara lebih terukur dan konsisten. Ya, dilihat dari visi dan misi dari instansi tersebut. Nah, contoh kayak Palembang, visi misi Palembang. Visi Palembang adalah Palembang emas. Ya, Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Itu ada visi. Nah, bagaimana untuk mencapai visi itu dilakukanlah dengan efektivitas organisasi. Di dalam perjalanan organisasi dibuat secara efektivitas mungkin, ya. Bisa dari memotong anggaran, bisa dari memotong birokrasi, ya, agar lebih konsisten dan juga terukur. Nah, yang kedua, kontribusi strategis. Apa isinya? Memastikan setiap individu berkontribusi langsung pada tujuan strategis organisasi. Nah, jangan sampai di dalam satu organisasi kita ibaratkan ada 10 ASN di sana. Nah, tetapi yang bekerja hanya 5. Kira-kira efektif atau tidak? Tidak. Kemana yang 5 lagi? Nah, maka dari itu dibuatlah kontribusi strategis. Bagaimana caranya, bagaimana aturannya, 10 ASN ini, 10 orang anggota dalam organisasi ini, semuanya bekerja secara maksimal. Bisa berkontribusi. Untuk apa mereka berkontribusi? Kontribusi ini ditujukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Oke. Lalu yang ketiga, orientasi pengembangan. Nah, di dalam setiap ASN butuh yang namanya suatu pengembangan. Kan kalau kita stuck aja ya dari awal sampai 5 tahun tuh tidak ada pengembangan, ini akan rugi, tidak ada kemajuan dalam sisi SDM-nya. Nah, maka dari itu kita buatlah orientasi pengembangan. Mengubah penilaian dari yang sebelumnya itu hanya sekedar administratif menjadi investasi pengembangan SDM berkelanjutan. Contoh, paradigma sebelumnya untuk menilai suatu seorang ASN itu hanya dari sisi administrasi. Oh, pendidikannya S1, pendidikannya S2, sudah pernah melakukan mengikuti pendidikan ini, pelatihan ini. Hanya sebatas itu. Nah, tetapi sekarang dituntut untuk investasi pengembangan SDM yang berkelanjutan. Sekarang sudah majunya teknologi. Gimana caranya pemerintah memberikan pelatihan kepada ASN untuk investasi di masa depan? Jadi bukan hanya untuk di masa yang sekarang, tetapi untuk di masa depan. Entah itu memasukkan cara penggunaan sistem menggunakan AI, ataukah pelaporan menggunakan sistem semua, itu diinvestasi berkelanjutan untuk pengembangan SDM-nya. Oke, paham sampai di sini kenapa paradigma ini berubah? Paham ya? Oke. Nah, kita berbicara regulasi. Ketika ada paradigma yang berubah, ketika ada sesuatu yang berubah, pastinya dibutuhkan yang namanya aturan baru. Oke? Paradigma baru, aturan baru. Nah, kita berkaca dari Permen RB nomor 6 tahun 2022. Di sini menjelaskan menjadi acuan pengelolaan kinerja ASN secara nasional, menggantikan sistem penilaian sebelumnya. Banyak sistem penilaian sebelumnya, ya ada tahun 2018, ada tahun 2012. Banyak. Yang terbaru adalah tahun 2022. Nah, kenapa ini menjadi titik balik pembaruan sistem birokrasi kita? Teman-teman ingat apa yang terjadi di tahun 2022? Pandemi? Pemerintah ataupun dunia mau tidak mau, terutama Indonesia, mau tidak mau merubah sistem birokrasinya. Oke? Dilihat, dikaji, keluarlah Permen RB nomor 6 tahun 2022 ini. Ya. Ada pembaruan paradigma baru di dalam ASN. Nah, lalu yang kedua, dengan adanya Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini membuat sistem menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Jadi tidak textbook lagi. Oh, kalau aturannya A harus A. Kalau aturannya B harus B. Nah, sekarang tidak, kita dituntut ya harus bisa lebih fleksibel. Kalau aturannya A, di lapangannya kayaknya tidak bisa A nih. Bisa nggak kita ikut aturan B ya? Dikaji, kalau bisa ikut aturan B. Jadi tidak kaku, ya, birokrasi tidak kaku. Dituntut untuk lebih fleksibel dan adaptif. Nah, lalu yang ketiga, ada dialog kinerja sebagai kunci.
di dalam suatu organisasi dibutuhkan yang namanya komunikasi dua arah agar lebih terukur. Oke, paham sampai di regulasi, teman-teman? Paham ya? Oke, kita lanjut ke siklus manajemen kinerja. Di dalam kinerja ASN, untuk mengevaluasinya tadi, ada 4 poin. Yang pertama itu perencanaan. Sebelum dilakukan suatu kebijakan, sebelum dilakukan suatu aturan, ya, sebelum dilakukan suatu evaluasi, butuh yang namanya satu perencanaan. Ya, perencanaan untuk melihat, oh nanti prosesnya seperti ini, seperti ini. Oke. Setelah direncanakan, harus dilaksanakan. Makanya poin yang kedua adalah pelaksanaan. Oke, perencanaan, pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan inilah akan keluar nanti namanya evaluasi. Apa yang dievaluasi? Dari yang direncanakan dan pelaksanaannya sesuai atau tidak. Nanti akan keluarlah evaluasi. Contoh, kita perencanaannya pengerjaan pembuatan KTP dalam waktu 3 hari. Ini perencanaan. Oke. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, ada beberapa proses sehingga tidak bisa 3 hari. Jadinya 4 hari nih. Nah, udah tahu berarti pelaksanaan dan perencanaannya tidak sesuai. Maka dari itu langsunglah dievaluasi. Dievaluasi, keluar hasil evaluasinya, setelah dievaluasi baru nanti ditindak lanjut. Ya, tindak lanjut untuk lebih baik lagi. Nah, maka dari itu 4 siklus ini, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut menjadi poin penting dalam kinerja ASN. Paham 4 dimensi, teman-teman? Lalu kita masuk ke perencanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja ini, kinerja yang solid adalah fondasi yang baik untuk suatu instansi, untuk suatu pelayanan publik. Kalau satu instansi kinerjanya buruk, etika ASN-nya buruk, pelayanannya buruk, ya birokrasinya buruk, gimana mau bagus ini instansi? Nah, maka dari itu perencanaan kinerja ini menjadi salah satu fondasi. Kinerja yang baik menjadi fondasi yang baik untuk suatu instansi. Ada 3. Yang pertama, penyelarasan strategis, ya. Nah, ini sasaran instansi ini diselaraskan ke unit kerja sehingga level individunya itu secara terstruktur, ya, tidak tumpang tindih. Lalu yang kedua, klarifikasi ekspektasi. Pimpinan dan pegawai, ya, atasan dan staf itu berdialog untuk menyepakati ekspektasi yang akan dihasilkan. Kalau kita sudah ada visi, ekspektasi kita, ini organisasi akan baik. Berdialog, pimpinan dan juga bawahan, ataupun pimpinan juga staf, berdialog kira-kira seperti apa kita untuk menuju visi ini. Ya, gimana ekspektasi kita untuk mencapai ekspektasi kita ini seperti apa. Oke. Lalu yang ketiga, penetapan target. Di dalam suatu pekerjaan harus ada target. Kalau kita instansi tidak ada target, akan sulit untuk kita menjalankan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita ada target, kita sudah pasti. Beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, kita harus mencapai target. Jadi, pegawai ataupun ASN menjadi lebih termotivasi ketika ada target. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada strategi penentuan sasaran kinerja. Kita lihat dari yang bawah. Di sini ada segitiga, ya, mengkerucut ke atas. Kalau bahasa kerennya ini bottom up, ya, dari bawah ke atas. Nah, yang paling bawah itu pembagian peran. Peran masing-masing ASN ini harus dibagi sesuai dengan strategi pencapaian unit kerja. Dan jangan lupa harus sesuai juga dengan kompetensi yang dimiliki ASN. Oke. Yang kedua, hasil kinerja utama. Ini merupakan prioritas tinggi yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama. Ketika pekerjaan ataupun tugas sudah dibagikan, tinggal lihat indikatornya. Ini berhasil atau tidak? Hasilnya apa? Oke, hasil kerja utamanya apa? Nah, lalu yang terakhir adalah hasil kerja tambahan. Untuk apa? Untuk mendukung performa dan fleksibilitas dari individu tersebut. Oke, jadi dia mengkerucut ke atas. Ya, dari pembagian tugas, melihat hasil utamanya, dan yang terakhir adalah hasil dari
tugas tambahan. Ya. Nah, ini adalah strategi penentuan sasaran kinerja. Ya. Nah, di sini membangun budaya kinerja unggul. Bagaimana dalam suatu instansi ini terciptanya budaya ASN yang baik, yang unggul. Ya. Ada 3 poin. Yang pertama, pimpinan sebagai mentor. Ketika ada instansi ini dia tidak berjalan dengan baik, ada 2 kemungkinan, pemimpinnya yang salah atau pegawainya yang salah. Nah, tapi walaupun pegawainya salah, pasti yang ditanya siapa? Pemimpinnya. Makanya dituntut pemimpin ini menjadi mentor, bukan pesuruh. Ya, yang namanya mentor itu berarti pemimpin dia membimbing. Ya, membimbing, memotivasi, ya, menyarankan dan mensupport pegawai. Nah, yang kedua, lingkungan yang adaptif. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang toksik, ya. Aduh, teman-teman toksik banget. Ay, teman di kantor nih banyak toksik. Nah, itu berarti lingkungannya tidak bagus. Untuk mencapai kinerja yang unggul, ciptakanlah lingkungan yang adaptif, ya. Lingkungan yang care, yang aware, dengarkan kerja. Oke? Dan yang ketiga, performance development. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang, bukan sekedar penilaian tahunan. Nah, mentang-mentang mau dievaluasi, mentang-mentang ada penilaian, udahlah, bagus-bagusin lah, isi semua. Tidak seperti itu. Ya, tetapi ASN ataupun individu harus sadar bahwasanya harus melakukan peningkatan diri sendiri. Oke, bisa dipahami? Oke. Dan yang terakhir, ya, menuju tata kelola birokrasi yang efisien. Ada 3 poin. Yang pertama, kinerja individu itu sama dengan kinerja organisasi. Kalau kita perbaiki kinerja individu, maka secara tidak langsung kinerja organisasinya akan menjadi lebih baik juga. Dan yang ketiga, evaluasi sebagai investasi. Ada yang beranggapan, waduh, evaluasi ini akan buruk. Nah, evaluasi ini dah kita bagus-bagusin. Tidak seperti itu. Tetapi kita evaluasi diri ini sebagai investasi. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Jadi evaluasi tidak selamanya buruk. Keburukan-keburukan yang kita dapatkan hasil evaluasi inilah menjadi investasi masa panjang untuk kita memperbaiki diri. Oke. Dan yang ketiga, komitmen pada hasil nyata. Apa yang kita lakukan harus berkomitmen, harus selesai, harus baik, harus sempurna. Oke. Nah, itulah bagaimana 3 poin ini untuk menuju tata kelola birokrasi yang efisien. Oke, teman-teman? Baik, sampai sini ada yang mau bertanya atau kita mau berdiskusi? Silakan. Nah, oke, baik. Yang saya tanyakan itu adalah dalam dasar regulasi terbaru itu mengapa dialog kinerja dianggap sebagai kunci dalam regulasi evaluasi? Oke, baik. Nah, pertanyaan sangat bagus ya dari Viola. Kita coba kembali ke dalam dialog tadi. Nah, ini. Di dalam regulasi baru ya, Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 menuntut dialog kinerja ini harus intensif. Ya, kenapa harus intensif? Karena ketika kita sering berdiskusi, sering berdialog, akan membuka wawasan-wawasan baru terkait tujuan dari perusahaan kita ini mau bawa kemana. Di dalam dialog inilah bisa kita lakukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan per bulan bisa kita lakukan dialog secara intensif. Bahkan setiap sore pun ya, setiap hari pun bisa kita lakukan dialog intensif untuk mengukur kira-kira apa kesulitan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, dari tujuan mencapai target kita. Ya, jadi dialog kinerja ini sangat dibutuhkan karena di dalam dialog ini terbangun komunikasi untuk saling mendukung, saling mensupport untuk mencapai target yang dituju. Oke? Ada lagi? Ya. Oke. Tadi kita di awal berbicara output, ya, output. Jadi paradigma sudah bergeser. Hasil yang diminta, hasil yang baik. Tetapi ada satu poin yang sangat penting daripada hasil.
yaitu dari etika ASN-nya ini sendiri. Attitude. Yang namanya kita sebagai nanti calon ASN, kita sebagai nanti pelayan publik, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal. Yang akan dilihat duluan adalah etikanya. Bagaimana kita bertanya dengan masyarakat, Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Oh baik Bapak, nanti kita proses dulu ya Pak. Nah, itu enak kita dengar ketika etika komunikasinya bagus. Ya. Nah, tapi kalau kita butuh layanan, kita ke pelayan publik, tapi orangnya cuek, mau ngapain? Buat KTP Pak. Oh lagi rame, besok aja datang. Apa yang kalian rasakan? Sakit hati. Ya. Padahal kita ini butuh pelayanan, tapi kok yang memberikan layanan seperti ini ya? Jadi sebagai salah satu indikator sangat penting adalah etika dari ASN itu sendiri. Jelas? Oke. Baik, ada lagi, teman-teman? Cukup ya? Oke. Baik. Nah, terakhir seperti biasa saya akan memberikan teman-teman tugas ya. Jadi nanti teman-teman nanti silakan untuk mengerjakan tugasnya. Saya telah menyiapkan ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu dan nanti tugas kelompok. Yang individu nanti teman silakan nanti kerjakan ya, nanti akan dikirimkan melalui LMS kita. Dan juga nanti untuk yang kelompok, nanti teman-teman akan saya minta untuk paparan atau presentasi. Oke. Nah, yang pertama tugas individu. Ya, teman-teman nanti silakan bercerita, ya, silakan memberikan pendapat apa saja kompetensi atau keterampilan baru yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, ya, dari pemimpin instansi agar fungsi mementor, yang tadi kita bahas pemimpin sebagai mentor, melalui dialog kinerja 2 arah dapat berjalan sukses tanpa terkesan mengintimidasi bawahan. Oke, tugasnya nanti silakan teman-teman kerjakan, nanti akan dikirimkan melalui LMS kita. Oke, nah lalu di minggu depan, ya, saya minta teman-teman untuk membentuk kelompok, ya, satu kelompok berisikan 5 orang. Teman-teman saya minta untuk menganalisis ini, integrasi data melalui web service, dan sistem pengolahan otomatis diklaim mampu menjamin transparansi serta meminimalkan bias personal. Namun, penilaian kinerja kini juga mencakup aspek perilaku kinerja. Ini sama tadi yang ditanyakan sama rekan kita ya, Abilosa tadi. Nah, lalu teman-teman silakan analisis. Aspek perilaku manusia tersebut dapat dinilai secara murni digital oleh sistem, ataukah tetap membutuhkan porsi penilaian manusiawi. Dari kinerja tadi, dari etika tadi, perilaku tadi, teman-teman silakan analisis kira-kira ini hanya cukup dinilai by sistem saja, atau memang butuh penilaian secara langsung ataupun manual untuk menilai kinerja dalam sisi etikanya. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya, teman-teman? Oke. Baik, kalau paham, kita berjumpa di minggu depan, pada pertemuan ke-7 di minggu depan. Terima kasih. Dari saya, Bill Taufik Wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.